Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran IPA di pembelajaran online. Di pertemuan bab yang ketiga kita mulai ya. Kemarin kita sudah ke bab 2 dan juga sudah kita melakukan PTS. Sekarang kita mulai lagi, kita ke bab 3, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pewarisan sifat pada makhluk hidup ini, itu misalnya pewarisan sifat itu misalnya kita sendiri ya, manusia, dilihat dari bentuk telinga, kemudian bentuk hidung, ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar, kemudian rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, itu adalah pewarisan sifat dari orang tua kita ke kita, kemudian ke anak-anak keturunan kita. Itu ada pewarisan sifatnya. Nah, pewarisan sifat kita mulai. Itu kita kompetensi dasarnya adalah 3.3, menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup, dan 4.3, menyajikan hasil penerusan informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Ada 3.3.1, menjelaskan materi genetik yang berperan dalam penentuan sifat, kemudian menyimpulkan bagaimana materi genetik diwariskan pada setiap generasi, membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel, kemudian membuat persilangan pada pewarisan sifat manusia. Sekarang kita lanjut ke yang pertama. Apa itu pewarisan sifat? Itu pewarisan sifat itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Itu namanya adalah pewarisan sifat, atau nama lainnya itu adalah hereditas ya. Itu adalah pewarisan sifat. Nah, cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas namanya adalah genetika. Nah, kemudian pewarisan sifat ini akan ditentukan oleh namanya adalah materi genetik. Jadi pewarisan sifat ini ditentukan oleh materi genetik. Nah, apa itu materi genetik? Materi genetik ini adalah sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat. Nah, dari sel, kemudian ini kromosom, kemudian akan tersusun oleh gen ini akan tersusun oleh DNA. Nah, jadi materi genetik ini adalah sepotong DNA yang membawa informasi suatu sifat. Nah, pembawa sifat dari induk kepada keturunannya namanya adalah gen. Jadi gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom dan kromosom akan terletak di dalam inti sel. Jadi gen terletak di dalam kromosom, kromosom terletak di dalam sel ya. Itu adalah materi genetik. Jadi di materi genetik ini, molekul yang berperannya itu adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini nanti ada yang berperannya adalah ada dua, yaitu DNA dan RNA. Nah, sekarang kita ke apa itu kromosom. Kromosom ini adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Atau kromosom ini adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Nah, sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut namanya adalah kromosom homolog. Nah, ini adalah kromosom. Kromosom ini ada di dalam inti sel. Jadi, nah, semua informasi genetik ini ada di kromosom.
Nah, kromosom ini akan memadat yang kemarin kita belajar di pembelahan sel. Ya, nah, pembelahan sel itu adalah kromosom yang membelah. Jadi akan melakukan pembelahan. Nah, kromosom ini memiliki 4 bentuk. Kromosom ini memiliki 4 bentuk. Ada yang pertama itu adalah metasentrik. Apa metasentrik? Itu adalah kromosom yang sentromernya. Nah, ini sentromer itu yang di tengahnya ya. Ini yang di tengah ini. Ini adalah terletak tepat di bagian tengah. Jadi meta itu adalah tengah. Kemudian submetasentrik. Submetasentrik ini berarti kromosom yang sentromernya mendekati bagian tengah kromosom. Ini sentromernya. Kemudian akrosentrik. Akrosentrik ini adalah kromosom yang sentromernya terletak pada salah satu ujung kromosom. Kemudian telosentrik itu adalah kromosom yang sentromernya terletak pada ujung kromosom. Jadi kalau telo ini sentromernya ada di bagian ujung, kalau akro itu adalah pada salah satu ujung kromosom. Kemudian kalau submetasentrik ini adalah mendekati bagian tengah. Kalau metasentrik ini adalah di bagian tengahnya. Nah, ini adalah kromosom semua makhluk hidup seperti ini. Terkecuali jumlahnya yang berbeda-beda ya. Nah, kromosom ini nanti disusun oleh namanya ada DNA dan RNA. Apa itu DNA? DNA ini adalah asam nukleat yang berisi informasi untuk pewarisan sifat. Nah, DNA ini tersusun dari gula pentosa, ada basa nitrogen, ada purin, adenin, basa nitrogen purin yaitu adenin dan guanin. Kemudian ada pirimidin, ada timin, dan ada sitosin. Kemudian RNA itu apa? RNA ini adalah asam nukleat yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, kalau DNA tadi informasi untuk pewarisan sifat, kalau RNA ini adalah untuk sintesis protein. Jadi RNA tersusun dari gula pentosa, kemudian ada basa nitrogen purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian dan pirimidinnya itu adalah urasil dan sitosin. Jadi bedanya antara DNA RNA ini dilihat dari basa pirimidinnya. Jadi kalau RNA itu adalah urasil, kalau DNA itu adalah timin ya. Itu bedanya antara DNA dan RNA. Nah, itu adalah bedanya DNA. Ibu sebutkan lagi, DNA ini berisi informasi untuk pewarisan sifat. Kalau RNA fungsinya untuk sintesis protein. Nah, yang kita vaksinasi itu yang corona ini adalah yang dari susunan rantai DNA dan RNA-nya dari virusnya itu. Nah, ini seperti ini yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini. Nah, bagaimana kemudian peranan materi genetik dalam penentuan sifat ini? Nah, karena materi genetik ini mengandung informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya, maka materi genetik yang dimiliki oleh satu individu terbentuk dari penggabungan materi genetik antara ayah dan ibu. Nah, sifat yang muncul dari anak tentunya akan dipengaruhi oleh sifat dari ayah dan ibunya. Maka pada penentuan sifat akan terdapat namanya ada istilah, ada dominan dan ada sifat resesif. Apa itu sifat dominan? Itu adalah suatu sifat yang muncul di mana sifat tersebut akan menutupi sifat yang lainnya. Kemudian sifat resesif itu adalah sifat yang tidak muncul pada keturunan karena tertutupi oleh sifat lainnya. Misal nih, ayah ibumu itu hitam tapi kamu putih. Mungkin di kakek nenekmu ada yang putih, jadi kamu bisa putih.
saya. Nah, kemudian bagaimanakah hukum pewarisan sifatnya? Hukum pewarisan sifat ini pertama kali menurut sejarah yang tertulis itu pertama kali oleh Gregor Mendel. Dia hidup pada tahun 1822 sampai dengan 1884, merupakan Australia, pendeta Australia. Dia mempelajari tentang pewarisan pada tanaman kacang ercis. Nah, kemudian akhirnya dia mengemukakan tentang hukum pewarisan sifat. Nah, Mendel ini dia menggunakan tanaman kacang kapri atau ercis ini pada percobaan persilangan dengan beberapa alasan. Karena kacang kapri ini dia memiliki bunga dan mahkota yang menarik serta dapat melakukan penyerbukan sendiri, dapat memilih induk jantan dan betina yang diinginkan, dan cepat menghasilkan keturunan yang banyak, dan umur tanaman relatif pendek, memiliki pasangan-pasangan sifat yang mencolok, dan dapat mengumpulkan benih dari tanaman yang disilangkan lalu menumbuhkan dan mengamati sifat keturunannya. Nah, jadi sifatnya dari kacang ercis ini dilihat dari bentuk bijinya. Ada yang bulat dan ada yang mengkerut. Kemudian dilihat dari warna bijinya. Ada yang kuning dan ada yang hijau. Kemudian dilihat dari bentuk polongnya. Ada yang rata dan ada yang berlekuk-lekuk. Kemudian dilihat dari warna polongnya. Ada yang hijau dan ada yang kuning. Kemudian dilihat dari warna bunganya, ada ungu dan ada putih. Kemudian dilihat dari posisi bunganya, ada yang di aksial dan ada yang di terminal. Terminal itu di paling ujung, aksial itu adalah di tengah-tengah cabang. Kemudian ada panjang batangnya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi berdasarkan dari penilaian pengamatan dari Gregor Mendel ini, maka dapat diketahui bahwa sifat tanaman ercis terdiri dari dua sifat yang berlawanan. Jadi misalnya ada bentuk biji, ada yang bulat, ada yang mengkerut. Maka berdasarkan dari pengamatan ini, maka akhirnya ditulis ada istilah-istilah genetika. Apa? Gen itu adalah segmen tertentu DNA yang ada di kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kemudian kromosom ini adalah faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental itu adalah induk. Filial atau F ini adalah keturunan. Kemudian keturunan generasi pertama namanya F1, keturunan generasi kedua namanya adalah F2. Kemudian genotif ini adalah sifat yang dibawa oleh gen atau tidak tampak dari luar. Dan fenotip ini adalah sifat yang tampak dari luar atau hasil perpaduan antara sifat genotif dengan lingkungan. Dominan ini adalah sifat yang lebih kuat atau banyak muncul pada keturunan. Resesif adalah sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Intermedier ini adalah sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Semi-dominan, pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat perpaduan. Homozigot ini adalah pasangan gen yang sama kuat. Jadi homozigot dominan berarti hurufnya besar, A besar atau K besar atau M besar, pokoknya hurufnya besar sama besar semua. Kemudian kalau homozigot resesif, hurufnya kecil-kecil semua. Jadi misalnya A kecil, K kecil, M kecil atau B kecil. Pokoknya kalau homozigot resesif berarti hurufnya kecil, homozigot dominan hurufnya besar. Dan heterozigot, pasangan gen yang tidak sama kuat. Jadi huruf besar dan huruf kecil, A besar atau contohnya A besar A kecil atau K besar K kecil atau M besar M kecil. Galur murni artinya keturunan satu induk. Organisme dengan genotip homozigot biasanya dominan. Dan cross itu adalah persirangan antara F1 atau keturunan pertama dengan induknya yang dominan. Dan cross adalah persirangan antara F1 dengan induknya yang resesif. Nah, sekarang dari
persilangan, maka ada dibuat namanya persilangan atau hibrida atau bastar. Ada namanya persilangan monohibrida, ada persilangan dihibrida, persilangan trihibrida. Ini ada Nah, karena kita masih di tingkat MTS atau SMP, kita cuma sampai ke persilangan dihibrida saja ya. Sekarang kita mulai ke persilangan monohibrida itu. Mendel berdasarkan pengamatannya, maka dia mengeluarkan namanya adalah hukum Mendel. Namanya adalah hukum Mendel yang pertama, ada dua hukum Mendelnya. Hukum namanya adalah hukum segregasi. Atau hukum Mendel pertama, apa itu hukum segregasi? Jadi hukum segregasi atau hukum Mendel pertama itu adalah pada waktu berlangsung pembentukan gamet, tiap pasang gen akan disegregasi atau dipisahkan ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Jadi hukum segregasi itu adalah hukum pemisahan alel atau variasi gen secara bebas. Jadi dari haploid menjadi dari diploid menjadi haploid. Nah, sekarang kita mulai. Apa itu persilangan monohibrida? Itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Jadi mono ini artinya adalah satu ya, diingat ya, mono adalah satu. Misal contohnya satu sifat beda itu misalnya adalah misalnya tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Jadi sifat bedanya yaitu sama-sama warnanya, warna bunganya ada kuning dan ada merah. Jadi makanya disebut adalah satu sifat beda, dilihat dari warna bunganya yaitu kuning dan merah. Nah, ini kuning dan merah ini berarti namanya adalah fenotip, karena yang dilihat oleh mata kita itu namanya adalah fenotip. Kalau genotip itu adalah yang tidak terlihat oleh mata. Jadi kita ibaratkan misalnya kuning ini kita buatkan jadi huruf abjadnya. Kita buatkan huruf abjadnya misalnya karena biasanya kalau kuning tidak ada tulisan misalnya dia dominan atau resesif, maka berarti bisa kuning ini adalah dominan. Dominan itu berarti sifat yang huruf-hurufnya itu harus besar. Jadi kalau genotip ini kita lambangkan dengan huruf abjad. Genotip, kalau fenotip ini adalah yang kita lihat misalnya kuning, merah, hijau, atau misalnya tinggi, pendek. Nah, itu adalah yang kita lihat, itu namanya adalah fenotip. Kalau genotip itu adalah huruf abjadnya, misalnya A, B, C, D. Kemudian kalau dominan berarti hurufnya harus besar-besar. Kalau resesif hurufnya harus kecil-kecil ya. Kemudian kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Berarti ini satu sifatnya warna juga. Jadi warna bulunya ada putih dan ada hitam. Kemudian wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Berarti yang dilihat adalah bentuk rambutnya. Jadi rambutnya ada keriting dan ada lurus. Sekarang kita ke contohnya. Jadi persilangan monohibrida dominansi penuh. Jadi merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif ini akan terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi yang tadi Ibu bilang resesif ini berarti kalau dibuatkan jadi huruf abjadnya atau genotipnya, berarti dia yang hurufnya kecil-kecil. Kalau yang dominan ini adalah yang hurufnya besar-besar. Nah, bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif ini tidak akan muncul. Jadi yang keluar adalah yang dominan saja. Jadi kalau hurufnya besar, yang paling pertama hurufnya besar, maka yang keluar adalah huruf yang dominan. Yang fenotipnya berarti yang dominan.
Sekarang kita contohnya. Tanaman berbatang tinggi dominan, berarti dibuat dari genotipnya berarti huruf T besar, T besar. Jadi harus 2 ya. Jadi karena dia dominan maka T besar, T besar. Kemudian disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, berarti T kecil, T kecil. Resesif berarti ini ya. Kalau huruf besar berarti dominan. Ini berarti T kecil, resesif. Yang ditanyakan bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada keturunan yang kedua. Kita jawab parental. Parental itu berarti induknya yang ini. Si tinggi, yang dominan tinggi. Ini berarti adalah fenotip. Tinggi rendah ini fenotip. Kemudian huruf abjad yang T ini adalah genotip. Karena tinggi adalah dominan berarti hurufnya T besar, T besar. Kemudian kalau karena rendah ini adalah resesif berarti T kecil, T kecil. Maka gametnya adalah kamu turunkan satu huruf abjadnya. Karena dia sama hurufnya besar-besar semua atau kecil-kecil semua, maka turunnya cuma satu. Kecuali kalau hurufnya ada besar dan ada kecil, berarti kamu harus turunkan dua-duanya. Jadi karena ini hurufnya sama, T besar, berarti turunkan satu jadi T besar. Kemudian ini T kecil, berarti turunkan hurufnya T kecil. Disilangkan, akhirnya didapatlah keturunan pertamanya, yaitu F1-nya adalah gabungkan hurufnya. Jadi yang besar yang paling pertama ditulisnya. Jadi T besar, ini berarti tulis di sini T besar, kemudian T kecil tulis sesudahnya. Jadi T besar, T kecil. Karena ada T besar yang dominan, maka fenotipnya itu adalah tinggi. Jadi dilihat dari huruf yang paling pertama, besarkah apa kecil. Jadi kalau besar berarti yang dominan, yaitu yang tinggi. Kalau yang kecil berarti rendah. Karena ini ada huruf T besar, berarti ini adalah tinggi. Maka keturunan F1-nya semuanya adalah menghasilkan tanaman berbatang tinggi. Kemudian disilangkan lagi karena pertanyaannya kita mau mendapatkan keturunan yang kedua. Berarti ini P2 ini adalah induk parental yang kedua atau induk yang kedua. Disilangkan dengan sesamanya. Jadi ini adalah, kalau ini adalah homozigot dominan karena hurufnya sama besar, dan kalau T kecil ini adalah homozigot resesif karena hurufnya kecil-kecil. Nah, kemudian disilangkan dengan sesamanya dari keturunan pertamanya, berarti T besar, T kecil, berarti ini adalah heterozigot karena ada huruf besar dan ada huruf kecil. Jadi T besar, T kecil, T besar, T kecil. Karena huruf abjadnya berbeda, maka turun semua T besar, T kecil, T besar, T kecil. Jadi bagaimanakah keturunan keduanya hasil persilangannya? Maka F2-nya adalah ini T besar, T kecil, T besar, T kecil. T besar ketemu T besar, maka menjadi T besar, T besar. T besar ketemu T kecil, T besar, T kecil. T kecil ketemu T besar, T kecil ketemu T besar tetap yang paling pertama ditulisnya T besar, T kecil. Dan T kecil ketemu T kecil, T kecil, T kecil. Nah, ini adalah cara persilangannya. Kamu buat tabel seperti ini, yaitu keturunan keduanya. Jadi walaupun di sini paling pertamanya adalah T kecil, di sini ketemu T besar, tetap T besar harus ditulis yang paling pertama. Maka bagaimanakah perbandingannya? Perbandingan genotipnya berarti T besar, T kecil, T besar, T besar. Ini ya, T besar banding T besar, T kecil banding T kecil, T kecil. T besar tadi berapa? Ada 1. T besar, T kecil ada 2. T kecil itu ada 1. Jadi perbandingan genotip dari persilangan monohibrida dominansi penuh itu adalah 1 banding 2 banding 1.
Kemudian bagaimana perbandingan fenotipnya? Karena dia ada homozigot dominansi penuh, maka ketika ada huruf besar maka dia menjadi fenotip yang dominan. Tadi fenotip yang dominannya itu adalah tinggi. Berarti perbandingan fenotipnya itu adalah tinggi, rendah. Tinggi 1, tinggi kedua, kemudian rendah. Berarti tingginya ada 3, rendah 1. Jadi bandingnya 3:1. Itu adalah persilangan monohibrida. Jadi 3:1. Kemudian bagaimana persilangan monohibrida semi-dominansi? Merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Nah, sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua gen induknya. Misal, tanaman mawar berbunga merah M besar disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan ke F2 atau keturunan kedua? Parental merah M besar, kemudian putih M kecil. Maka gametnya M besar turun, kemudian M kecil turun. Maka disilangkan keturunan pertamanya F1 dapat M besar M kecil. Karena dia semi dominansi, berarti merah ketemu putih menjadi merah muda atau rose. Maka disilangkan dengan sesama F1 M besar M kecil, M besar M kecil. Maka gametnya adalah turun semua M besar M kecil, M besar M kecil. Maka berapakah F2-nya? Jadi M besar M kecil, M besar M kecil. M besar ketemu M besar, jadi M besar M besar. M besar ketemu M kecil, M besar M kecil. M kecil ketemu M besar tetap yang ditulis yang paling pertama, baru M kecil ketemu M kecil. Karena M besar itu adalah tadi M besar homozigot berarti dia adalah warnanya merah. Kemudian M besar ketemu M kecil itu adalah merah muda. Dan M kecil itu adalah putih. Maka perbandingan genotipnya berarti M besar M kecil, M besar M kecil, M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil itu adalah 1. Itu adalah perbandingan genotipnya. Bagaimana perbandingan fenotipnya? Maka merah berbanding rose itu adalah merah muda, kemudian putih. Merah adalah 1, merah muda 2, putih 1. Jadi kalau persilangan semi dominansi itu adalah merah ketemu putih itu tidak jadi merah walaupun dia ada huruf besar, tetapi gabungan antara merah dan putih. Nah, itu adalah persilangan monohibrida semi dominansi. Nah, sampai di sini apabila kalian kurang paham, maka ulangi lagi sambil dipahami videonya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa tadi untuk tugas-tugasnya yang belum dikerjakan, segera dikerjakan. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktu. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan berpikiran, dan juga ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.